Hai, apa kabar anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Lilis di pembelajaran di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan di pembelajaran 4, 5, dan 6. Jalan-jalan ke Ramalah. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah membaca basmalah. Semoga kalian semua siap untuk pembelajaran hari ini. Siapkan buku tema kalian, alat tulis, dan semuanya sudah sarapan serta salat duha, melaksanakan semua kegiatan adab islaminya. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini ada beberapa muatan pembelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan SPDB. Pada kompetensi ini diharapkan kalian mampu melaksanakannya. Ya, di PPKN di sini adalah menjalankan hak dan kewajiban serta tanggung jawab kita sebagai warga negara dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan di muatan bahasa Indonesia, kalian mampu menggunakan aspek kata tanya, apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa dalam mengklasifikasi informasi dalam sebuah teks. Kemudian untuk muatan IPS, kalian mampu menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya untuk memperkuat persatuan bangsa. Sedangkan di muatan IPA, kalian mampu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta memahami tangga nada. Ayat Al-Quran berkaitan dengan materi hari ini adalah di Surah An-Nahl 116. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah itu tidak akan beruntung. Kemudian di hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih dan menyukai kebersihan. Dia maha mulia dan menyukai kemuliaan, dan maha indah dan menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran, Ustazah harapkan Anda mampu menggali informasi dari sebuah teks dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, kapan, siapa, dan kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri ataupun orang lain, menunjukkan sikap menghargai usaha orang lain, memahami zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh terutama organ pernapasan, dan mampu membuat gambar ilustrasi. Menggali informasi suatu teks. Informasi lebih dalam suatu teks dapat kita peroleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait isi teks tersebut. Sebelum membuat pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menjawabnya, kita harus terlebih dahulu membaca teks dengan seksama. Di dalam teks terdapat dua informasi, yaitu informasi tersurat dan informasi tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis dengan jelas di dalam teks yang dibaca. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis secara langsung dalam teks. Maka tersurat dalam teks dapat kita peroleh dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seputar isi teks. Menggali informasi melalui poster. Agar poster yang kita buat menjadi poster yang baik dan benar, maka kita perlu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, menggunakan kalimat yang mudah dipahami, menggunakan susunan kalimat yang padat, singkat, jelas, dan memiliki arti,
dibuat dengan bahan yang tahan lama, dibuat semenarik mungkin dengan gambar yang harus mencolok dan sesuai dengan isi poster, serta ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan. Gambar pada poster dibuat mencolok sesuai dengan isi kandungan poster. Setelah kita belajar bagaimana cara membuat poster, kita akan mungkin di dalam poster itu kita bisa membuat poster berupa layanan masyarakat, di mana di situ bagaimana bentuk peduli kita terhadap lingkungan. Nah, contoh sikap apa saja yang bertanggung jawab terhadap lingkungan? Nah, salah satunya yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian menjaga kenyamanan lingkungan. Yang ketiga, menjaga ketertiban lingkungan. Yang keempat, selalu menjaga nilai kebaikan, yaitu nilai-nilai baik yang ada di lingkungan kita, serta menjaga keamanan lingkungan. Setelah kita punya sikap yang dan tanggung jawab kita atau kepedulian kita terhadap lingkungan, maka akan ada hasil yang kita dapatkan. Hasil terhadap sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah kita akan memiliki lingkungan yang terlihat bersih dan nyaman. Munculnya rasa kepedulian warga terhadap pentingnya menjaga kebersihan, terhindar dari berbagai macam penyakit, dan kehidupan warga menjadi harmonis dan penuh kekeluargaan. Sikap-sikap kepedulian ini bisa kita gunakan dalam menghargai bentuk usaha orang lain. Sikap-sikap menghargai usaha orang lain antara lain adalah saling menghormati usaha orang lain, memberikan upah sesuai dan tepat waktu dengan pekerjaan yang dilakukan, tidak merendahkan dan mencela usaha orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berusaha, memuji dan mensupport usaha orang lain, serta mencontoh sikap positif dari orang lain yang usahanya telah berhasil. Cara menciptakan persaingan usaha yang sehat agar dunia usaha tidak ada kesenjangan atau tidak ada lingkungan yang kurang baik, tidak ada lingkungan persaingan yang tidak baik, maka perlu ditumbuhkan rasa. Yang pertama adalah kita tidak boleh merasa iri atas keberhasilan orang lain, dan kita harus belajar mencontoh bagaimana caranya orang tersebut usahanya bisa berhasil, menghormati usahanya. Yang kedua, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat, menjual barang sesuai harga di pasaran. Yang ketiga, meneladani keberhasilan orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan usaha yang sama. Ketika kita mampu menghargai orang lain, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha. Agar iklim usaha dan kita bisa berusaha dengan baik, maka kita harus menjaga kesehatan. Nah, salah satunya agar kesehatan organ pernapasan. Nah, agar organ pernapasan kita sehat, maka kita harus menghindari zat-zat perusak organ pernapasan. Yang pertama adalah rokok. Rokok adalah benda yang dapat merusak tubuh, baik organ pernapasan ataupun organ lainnya, karena kandungannya yang bersifat racun, yaitu nikotin dan tar. Serta kabut asap sangat berbahaya bagi organ pernapasan. Kabut asap terjadi karena hasil pembakaran hutan, asap pabrik, dan kendaraan bermotor. Kabut asap dapat menyebabkan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Langkah-langkah membuat cerita bergambar. Tentukan yang pertama agar kalian mampu membuat sebuah cerita bergambar. Yang pertama adalah tentukan tema atau gagasan dari gambar yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan objek yang akan digambar seperti tokoh, suasana, corak, gambar, serta media. Yang ketiga, buatlah sketsa terlebih dahulu dengan menggunakan pensil. Yang keempat, tambahkan detail pada sketsa agar lebih sempurna, berikan warna yang lebih indah dan menarik. Jadi ini membuat gambar bercerita ini diperlukan step-step atau langkah-langkah yang teliti seperti itu. Tapi bagi kalian yang punya hobi menggambar, ini sangat menyenangkan. Nah, ketika kita membuat gambar, maka ada beberapa teknik dalam mewarnai.
Yang pertama adalah teknik basah, di mana mewarnai gambar ilustrasi dengan memerlukan media air atau minyak sebagai pengencer, di mana pada teknik ini diawali dengan membuat sketsa pada bidang gambar berupa kertas tebal atau kanvas, dan media yang digunakan antara lain tinta, cat air, dan cat minyak. Yang kedua adalah teknik kering, adalah mewarnai tanpa menggunakan media air atau minyak sebagai pengencer. Jadi langsung dapat membuat gambar dilanjutkan dengan aksen garis dan warna. Media kering yang digunakan seperti pensil warna, pulpen, arang, dan krayon. Oke, sampai kita di tugas kita kan ini. Tugas ini berupa tugas proyek, jadi tidak langsung, jadi kita boleh Ustazah tunggu waktunya 1 pekan, yaitu membuat poster, komik atau gambar bercerita dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah jadi dalam pembelajaran ilustrasi terdapat 2 teknik, yaitu teknik basah dan teknik kering. Perusak organ-organ pernapasan yaitu rokok dan kabut asap. Dalam menggali informasi dalam suatu teks dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teks tersebut dan mencari makna tersirat dan tersurat. Menghargai usaha yang dilakukan orang lain adalah kewajiban yang harus kita laksanakan agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri kita ataupun orang lain, itu akan membuat lingkungan menjadi lebih baik. Alhamdulillah, sampai kita di penghujung pembelajaran. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan pagi ini. Kepada ayah bunda, terima kasih atas kerjasama dan dukungannya serta pendampingannya selama ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.